Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa leher pada jerapah panjang? Apakah semua jerapah di dunia memiliki leher yang panjang? Nah, untuk mengetahuinya, yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori evolusi dari pengemuka evolusi, yaitu Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, dan August Weismann. Nah, ketiga tokoh ini kemudian mengemukakan suatu teori evolusi. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan ketiga teori evolusi tersebut, yaitu teori evolusi Lamarck, teori evolusi Darwin, dan teori evolusi Weismann. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke teori Lamarck. Menurut Lamarck, evolusi terjadi saat suatu organisme menggunakan suatu organ tubuh secara terus-menerus sehingga organ tubuh tersebut mengalami perubahan. Hal ini dikenal sebagai hukum use and disuse, yaitu digunakan dan tidak digunakan. Ini artinya bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan kuat. Sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran perubahan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan. Lamarck meyakini bahwa kemunduran perubahan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Lamarck menduga bahwa leher jerapah yang panjang merupakan akibat penarikan atau peregangan selama bertahun-tahun. Jerapah menarik lehernya untuk mencapai daun di pucuk pohon. Hal tersebutlah yang menyebabkan leher itu tumbuh memanjang. Perubahan bentuk itu selanjutnya diwariskan kepada keturunannya. Lamarck juga percaya bahwa makhluk yang paling sesuai atau cocok akan bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk ke teori Darwin. Menurut Darwin, evolusi berlangsung karena adanya seleksi alam. Hanya individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang cocok dengan lingkungan yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak. Individu-individu yang tidak mampu beradaptasi akan mati sebelum dapat berkembang biak dengan baik. Kemampuan itu dapat diturunkan kepada keturunannya. Darwin berpendapat panjangnya leher jerapah merupakan salah satu contoh seleksi alam. Pada awalnya, jerapah memiliki panjang leher yang bervariasi. Jerapah berleher panjang mampu menjangkau daun-daun yang ada di pucuk pohon. Akibatnya, jerapah berleher panjang mampu hidup cukup lama untuk melakukan perkawinan. Jerapah berleher panjang yang kawin dengan sesama jerapah berleher panjang akan menurunkan sifat atau ciri tersebut kepada keturunannya. Jerapah berleher pendek akan kekurangan pangan karena tidak mampu mencapai daun-daun yang tinggi. Akibatnya, mereka mati atau terseleksi oleh alam sebelum mereka mampu melakukan perkawinan. Hal ini menyebabkan jumlah jerapah yang berleher pendek terus berkurang dan pada akhirnya hanya jerapah berleher panjang yang tersisa. Mereka itulah yang lolos seleksi alam karena cocok dengan keadaan lingkungannya. Nah, itulah tadi teori evolusi dari Darwin. Selanjutnya kita masuk ke teori evolusi Weismann. August Weismann adalah seorang biologiwan Jerman pendukung teori evolusi Darwin. Namun, tidak seperti Darwin, Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan gambar berikut. Jerapah berleher panjang bersifat dominan, sementara jerapah berleher pendek bersifat resesif. Kemudian dihasilkan keturunan jerapah berleher panjang karena jerapah berleher panjang merupakan keturunan yang bersifat homozigot dominan atau heterozigot. Sebaliknya, jerapah berleher pendek merupakan keturunan yang bersifat homozigot resesif.
sehingga tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan akhirnya punah. August Weismann tidak sepakat dengan teori Lemak yang menyatakan bahwa lingkungan dapat mengubah bentuk fisik makhluk hidup dan diwariskan kepada keturunannya. Hal ini ia buktikan dengan menyilangkan tikus yang dipotong ekornya sebagai contoh perubahan lingkungan. Akan tetapi dari percobaan tersebut diperoleh keturunan tikus yang memiliki ekor panjang sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan tidak memengaruhi evolusi pada makhluk hidup. Selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini, yaitu persilangan antara tikus yang dipotong ekornya. Nah, itu dia perbandingan dari teori-teori evolusi yang dikemukakan oleh Lemak, Darwin, dan Weismann. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.